anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang mana telah mengumpulkan kita pada kajian rutin pada malam hari ini, yaitu ngaji fikih kontemporer, yang mana pada malam hari ini dengan tema kajian dengan tema ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi, atau kemurahan itu tidak dapat dihubungkan dengan maksiat, yang mana akan disampaikan langsung oleh Ustadz Dhani Firdaus. Alhamdulillah di sini juga Ustadz Dhani sudah datang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, suara saya jelas? Oke, alhamdulillah jelas Ustadz. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki pada materi yang mana akan disampaikan oleh Ustadz Dhani. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Suara saya jelas ya? Oke, alhamdulillah jelas Ustadz. Silakan dimatikan kameranya semua karena tidak bisa muncul di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Sayyidina Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di majelis online ini, kajian kitab milenial dengan kitab Faraidul Bahiyah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan oleh Allah kita diberi keistiqomahan untuk mengikuti kajian ini sehingga kita bisa mendapatkan barokah ilmu, barokah kajian pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mahasiswa dan para jamaah yang lainnya yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, pada malam hari ini ada bab khusus yaitu tentang kajian ar-rukhas la tunatu bil ma'asi, cabang kaidah fikih, yang mana kaidah ini sangat penting sekali untuk kita pelajari agar kita mengetahui bahwasanya tidak seluruh rukhsah itu berlaku bagi kita. Tidak seluruh keringanan-keringanan yang ditawarkan oleh agama itu berlaku bagi kita. Ada beberapa keringanan memang itu tidak berlaku bagi hal-hal yang tertentu. Seperti contoh kaidah ini, ar-rukhas la tunatu bil ma'asi, keringanan atau rukhsah itu tidak berlaku bagi kemaksiatan. Contohnya misalnya ya, contohnya yaitu semisal orang yang dalam perjalanan musafir boleh mendapatkan rukhsah keringanan berupa mengqosor sholatnya atau menjamak sholatnya. Apabila tidak dilakukan, maka ada khilaf. Menurut Imam Ghazali makruh kalau tidak melakukan hal tersebut. Menurut Imam Syafi'i tidak apa-apa, baik diambil maupun tidak. Namun hukum dasarnya yaitu adalah sunnah. Apabila kita dalam perjalanan misalnya menuju Jakarta yang sudah melebihi 3 marhalah, kemudian kita melakukan rukhsah berupa sholat jamaah atau qashar. Namun hal demikian berlaku keringanan itu apabila tidak ada unsur maksiat. Kalau dalam perjalanannya itu adalah tujuan bermaksiat, tujuan untuk berjudi, atau melakukan hal-hal negatif, dan lain sebagainya, maka rukhsah yang demikian, yang awalnya orang musafir itu boleh tidak berpuasa, boleh melakukan sholat jamaah atau qashar, maka tidak berlaku. Oleh karena itu, mari kita kaji kaidah ini, ar-rukhas la tunatu bil ma'asi, rukhsah atau keringanan itu tidak berlaku bagi bagi pelaku maksiat, ya. Sehingga keringanan yang diberikan syara itu tidak didapatkan apabila ada unsur kemaksiatan seperti itu. Kalau kita kaji mendalam lagi, apa sih maksiat sehingga bisa menggugurkan rukhsah ini? Padahal Ustadz, kita itu kan sudah berperjalanan.
kita itu ibaratnya sudah mendapatkan masyakoh, berat ya. Kita melakukan perjalanan jauh misalnya, kita sudah mencapai mendapatkan masyakoh, mendapatkan keberatan, sehingga harusnya kita mendapatkan keringanan dong dari agama, tapi nyatanya tidak, karena ada unsur satu hal, yaitu maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu adalah khilafut ta'at ya, al-maksiyatu wal isyan itu adalah khilafut ta'at au mudaddatul amri wa muakasatuhu, yaitu lawan katanya taat. Lawan katanya taat berarti maksiat itu adalah tidak taat. Yaitu gambarannya bagaimana, bi an fa'ala ma nahallahu wa rasulahu anhu. Melakukan sesuatu, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Au taroka ma amarallahu wa rasulah. Atau meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu dalam Al-Quran, Al-Ahzab ayat 36 disebutkan, wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubinah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka dia sungguh telah melakukan kesesatan yang nyata. Juga disebutkan dalam surat Al-Jin ayat 23, wa may ya'sillaha wa rasulah fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat itu adalah khalafa amruh ya, khalafa amruh, yaitu nulayani perintah Tuhan atau tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, maka apa balasannya? Fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Maka sesungguhnya bagi dia berhak mendapatkan neraka jahanam khalidina fiha abada. Dan nanti selama-lamanya di sana. Oleh karena itu di sini ketika melakukan unsur kemaksiatan, maka jelas hal rukhsah itu tidak bisa tidak bisa didapatkan. Kenapa? Karena rukhsah sendiri, rukhsah itu adalah keringanan yang mana ketika kita mendapatkan masyakoh atau sesuatu yang kesulitan. Namun hal yang demikian tidak didapatkan ketika ada unsur maksiat sesuai kaidah ini. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam fikih dibahas misalnya dalam perjalanan ketika kita melakukan perjalanan, maka kita boleh untuk tidak berpuasa, misalnya puasa Ramadan, kita dianjurkan untuk membatalkan apabila sudah memenuhi syarat, yaitu perjalanannya itu sudah 3 marhalah atau ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 110 km, ada yang mengatakan 83 meter, ada yang 100 km. Nah, apabila hal demikian sudah memenuhi syarat ini, maka sudah pasti kita akan mendapatkan rukhsah, yaitu boleh tidak berpuasa, boleh menggugurkan puasa kita, dan juga boleh menjamak atau mengqashar salat kita. Namun dalam bahasa fikih ternyata misalnya dalam kitab Fathul Qorib dan kitab manapun, maksiat di sini itu dibagi menjadi 2. Maksiat yang tidak mendapatkan rukhsah itu adalah maksiat fis safar ya. Maksiat bis safar, bukan maksiat fis safar. Apa bedanya Ustadz? Maksiat bis safar sama maksiat fis safar. Maksiat itu ya maksiat, yaitu tidak menjalankan perintah Allah atau melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Sedangkan safar itu artinya perjalanan. Nah, khusus kasusnya puasa dan sholat ini ada bahasa fikih yang cukup membedakan, namun ini sangat penting untuk dikaji. Yang pertama, bahasa pertama itu adalah maksiat bis safar. Orang kalau melakukan maksiat bis safar, maka orang tersebut tidak mendapatkan rukhsah. Apa maksiat bis safar itu? Maksiat yang dilakukan dengan niat sebelum berangkat memang sudah niat untuk melakukan hal negatif. Misalnya, saya mau ke Bali ya untuk bermaksiat misalnya, untuk lihat patung-patung berhala, untuk melihat turis, untuk hal-hal yang negatif misalnya ya, untuk minum-minuman dan lain sebagainya. Maka jelas hal yang demikian tidak mendapat rukhsah. Kenapa? Karena maksiat bis safar.
Maksiat yang memang niat dari awal sebelum berangkat, misalnya saya dari Jember, saya niat ke Bali dalam rangka untuk bermaksiat, dalam rangka untuk berjudi, dalam rangka untuk misalnya untuk bisnis bisnis ilegal dan lain sebagainya. Maka sudah jelas hal yang demikian itu termasuk maksiat fi safar, tidak mendapatkan rukhsah dan keringanan. Kalau maksiat fi safar ini beda. Kalau maksiat fi safar itu masih mendapatkan keringanan. Apa itu maksiat fi safar? Kok beda Ustadz? Hampir mirip gitu ya. Ada pakai bahasa bi, maksiat bi safar, ada maksiat fi safar. Bi sama fi ini sangat beda jauh karena kaidah kaidah nahwunya sangat beda. Baknya ini ba ilsaq ya, yang mana menjelaskan menempel langsung pada pengertian maksiatnya, yang mana dilakukan dari awal. Memang niat dari awal ya. Semua akan tergantung dari niat, seperti kajian kaidah fikih yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, segala perkara itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya kita bagus, hasilnya akan bagus. Kalau niatnya buruk, kita akan mendapatkan hal buruk. Begitu juga hal yang demikian, ada maksiat bis safar, ada maksiat fis safar. Kalau pakai fi itu bagaimana? Saya misalnya berangkat ke Bali, tidak ada niatan untuk bermaksiat. Misalnya saya berangkat ke Bali dalam rangka untuk mengikuti seminar misalnya, ya, mengikuti seminar. Kan tidak ada unsur negatif, ya. Namun ketika dalam perjalanan misalnya, atau ketika sudah saya sampai Bali, misalnya saya ada niatan nginap di sana 3 hari, atau 1 hari lah, kan tetap masih dalam kategori musafir, atau 2 hari. Sehingga di tengah-tengah musafirnya ini, di tengah-tengah perjalanannya atau nginepnya itu, selama statusnya masih musafir, saya itu melakukan maksiat, ya baik sengaja atau tidak disengaja, baik sengaja atau tidak disengaja. Hal yang demikian bagaimana? Apakah tetap mendapatkan rukhsah? Boleh tidak berpuasa dan juga boleh mengqashar atau menjamak sholatnya? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena bahasanya itu adalah maksiat fi safar, di tengah-tengah perjalanannya, ya, di tengah-tengah perjalanannya. Ini tidak niat bermaksiat dari awal, tapi di tengah-tengah kok ada hal-hal yang lain, maka hal yang demikian bagaimana? Ini tetap mendapatkan rukhsah, tetap mendapatkan keringanan seperti itu, ya. Sehingga apa? Perlu kita hati-hati dalam hal demikian, tidak sembarangan orang misalnya ya, tidak sembarangan orang itu rukhsah. Oh, saya kan pekerja berat, saya itu kan setelah lagi kan puasaan, sekitar 1,5 bulan lagi atau 2 bulan kita mendekati puasaan. Saya lihat banyak sekali orang yang tidak berpuasa. Alasannya ya tidak kuat, saya pekerja berat dan lain sebagainya. Akhirnya dia berdalih, saya kan pekerja berat sehingga tidak apa-apa. Ya lihat dulu pekerjaan beratnya. Apakah memang itu orang yang benar-benar mendapatkan rukhsah apa tidak? Misalnya supir dan lain sebagainya. Padahal ada pembagian, ada maksiat bis safar dan bis safar, seperti itu. Sehingga hukum rukhsah ini, keringanan ini berlaku. Ya, kalau memang dari awal niat ya, seperti orang yang mau berperjalanan, saya niat memang tidak mau puasa, saya niat memang mau meninggalkan ini, atau hal-hal yang negatif misalnya, maka sudah jelas hal yang demikian tidak diperbolehkan ya. Kalau tetap dipaksa berarti dia itu memaksakan kehendaknya sendiri, dan hal yang demikian tidak diperkenankan ya. Lantas bagaimana hukum hukum rukhsah ini Ustadz? Apakah ada macam-macam? Ya, hukum rukhsah ini ada beberapa. Ada rukhsah itu wajib. Apa rukhsah yang wajib itu? Keringanan yang wajib diambil. Ada keringanan dari agama, kalau nggak diambil ini dosa. Apa contohnya? Contohnya orang yang sudah di tengah hutan misalnya tidak ada makanan lagi, sehingga dia mau tidak mau harus memakan bangkai ya, meskipun itu ada kadarnya, tidak sampai berlebihan. Faman iturra ghairu bagin wala adin ya, apabila sudah orang itu terdesak dan tidak ada niatan untuk mengulangi lagi, maka dia harus memakan bangkai ya, meskipun itu ular atau babi, hal yang diharamkan boleh dimakan, bahkan wajib dimakan. Kalau apa? Kalau tidak dilakukan malah berdosa, karena ini sudah berkaitan dengan nyawa. Inilah bentuk rukhsah yang wajib. Ada juga yang sunnah, rukhsah sunnah. Seperti contoh ketika kita berperjalanan, maka ketika berperjalanan misalnya ke Jakarta, ke Jombang dan lain sebagainya, keluar kota yang mana itu sudah memenuhi syarat untuk musafir,
Namun ketika kita tidak mengambil rukhsahnya, misalnya kita tidak membatalkan puasanya, misalnya kita tidak melakukan sholat jamak atau qashar, maka itu hukumnya sunnah, ya. Sunnah melakukannya. Kalau tidak melakukan bagaimana? Mukhalifatus sunnah, tidak melakukan sunnah itu adalah makruh. Begitu, ya. Ada yang apa namanya mubah-mubah saja. Ada yang rukhsah mubah, keringanan yang mubah. Contohnya apa? Contohnya itu bai' mu'athah, jual beli yang harus pakai akad. Kalian kan tidak mungkin datang, saya beli ya ibu, kan yang penjualnya juga harus bilang juga, ya barang ini saya jual, harganya sekian-sekian. Kita kan tidak seperti itu. Seperti akad pesanan, harus saya mesan HP yang bentuknya demikian-demikian. Kayak kita biasanya datang ke rumah makan, bilangnya saya pesan nasi ya, saya pesan kopi, saya pesan. Padahal kalau dalam secara fikih sendiri, lafadz akadnya itu keliru. Namun mendapatkan rukhsah, boleh-boleh saja melakukan hal tersebut karena tidak harus sesuai lafadznya, ya. Kenapa? Karena ini termasuk rukhsah, ya. Apa namanya, keringanan yang mubah, hukumnya mubah. Pada dasarnya kita ketika kita itu berjual apa namanya menjual akad jual beli, itu harus jelas, saya jual saya beli, ya, saya jual saya beli. Tapi kita kan tidak, kadang kita datang, rokok bu misalnya seperti itu, padahal saya tidak bilang saya beli rokok harganya sekian, ininya sekian, isinya sekian, tidak. Padahal saya cuma bilang rokok, langsung diberikan, langsung saya bayar, ya. Begitu juga di Indomaret, kita ngambil barangnya, kita langsung taruh di mana, di kasirnya, kemudian kita transaksi langsung, kasih uangnya, selesai. Tidak ada lafadz saya jual saya beli, saya jual saya beli. Padahal kalau secara fikih yang sebenarnya itu adalah hanya demikian, tidak boleh, akadnya rusak. Namun ada rukhsah, ya, disebut bai' mu'athah menurut Imam Nawawi. Bai' mu'athah itu akad jual beli tanpa lafadz yang sebenarnya. Itu hal yang demikian tidak apa-apa, ya. Itu termasuk beberapa hukum dari apa namanya dari rukhsah. Hingga kita bisa harus bijak dalam memilih kapan kita menggunakan rukhsah ini. Kalau itu sudah keadaan darurat, mau tidak mau ya wajib kita mengambil rukhsah itu. Tapi kalau kita dalam perjalanan, ya, selama itu tidak ada niatan maksiat dari awal, maka kita tetap bisa mendapatkan rukhsah keringanan tersebut. Oleh karena itu, mari kita hati-hati dalam mengambil hukum rukhsah ini, karena memang ada beberapa cakupan dan batasan, tidak semuanya asal-asalan kita mendapatkan rukhsah seperti itu. Ada tempat-tempatnya tersendiri. Hal yang paling banyak terjadi rukhsah itu ketika dalam perjalanan atau musafir, ya. Contoh lain misalnya tidak harus perjalanan, orang yang tidak menemukan air, maka dia mendapat rukhsah dengan mengganti debu, ya. Orang yang sakit juga tidak harus tidak harus wudhu atau mandi janabah, mandi besar dengan menggunakan air, tapi boleh juga menggunakan tayamum, menggunakan debu. Itu salah satu bentuk rukhsah. Oleh karena itu kita harus tahu hal yang demikian agar tidak terkesan bahwasanya agama itu sangat berat ke kita, padahal agama itu sangat banyak sekali keringanan-keringanan. Nah, kalau kita mengetahui, kalau kita tidak tahu, tidak belajar, tidak ikut kajian, maka ya tidak akan tahu. Nah, lantas apa bedanya maksiat dengan dosa, Ustaz? Ya, ada perbedaan. Kalau maksiat itu seperti yang saya katakan tadi itu khalifut taat, yaitu tidak melaksanakan taat, atau biadamin tisali awamirihi, yaitu tidak adanya niatan untuk melakukan perintah Tuhan. Namun kalau dosa itu apa? As-sayyi'at al-muta'addidah fatakunu sayyi'at au ma'asi, ya. Sesuatu kejelekan yang di mukarrarah, ya. Mukarrarah an abdin. As-sayyi'at al-mukarrarah an abdin fatakunu sayyi'at au ma'asi. Wa inda tikrariha tusbihu dzanban. Sehingga pengertian definisi dosa sama maksiat ini beda. Perbedaannya apa? Kalau maksiat itu dilakukan terus-menerus dengan secara sengaja, itu disebut dengan dosa. Nah, kalau maksiat itu adalah arti sebenarnya itu adalah tidak melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti itu. Sehingga konsekuensinya apa? Ketika kita melakukan maksiat, kita tidak mendapatkan rukhsah, seperti itu, ya. Jadi itu
sedikit mengenai ar-rukhas la tunatu bil ma'asi, keringanan atau rukhsah atau keringanan yang diberikan agama itu tidak berlaku bagi kemaksiatan ya. Selama itu dari awal sudah ada niat kemaksiatan, seperti contoh tadi maksiat bisafar dari awal memang dalam rangka niatan untuk bermaksiat, maka tidak mendapatkan rukhsah. Tetapi kalau maksiat fisafar ya, kita dari awal tidak ada niatan untuk bermaksiat, namun di tengah perjalanan ya, baik sengaja atau tidak disengaja kita melakukan maksiat ya di tengah perjalanan. Ingat, di tengah perjalanan, bukan dari awal, di tengah perjalanan, baik melakukan maksiat atau tidak ya, sengaja atau tidak, maka masih berlakulah status dari rukhsah ini. Nah, ini ada perbedaan, makanya tidak sembarangan. Oleh karena itu, mari kita hati-hati dalam penempatan kaidah ini, lebih mengkaji mendalam. Apabila nanti masih ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Mungkin itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penyampaian mengenai keringanan-keringanan yang didapatkan oleh seorang muslim. Untuk selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab. Bagi audien yang ingin bertanya bisa langsung dihidupkan mic-nya atau bisa melalui room chat. Terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tambahi saja mengenai rukhsah ini, bentuk-bentuk dari rukhsah ini ya. Karena seperti yang kita tahu, kalau dari segi hukumnya itu bisa berbagai macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah ya. Namun kalau dari bentuk-bentuknya sendiri bagaimana ya? Kalau dari bentuk-bentuknya sendiri itu rukhsah atau keringanan ya, itu ada beberapa. Ada pembagiannya ada 6. Ada yang itu disebut dengan keringanan takhfif isqat, yaitu keringanan yang berbentuk pengguguran kewajiban. Seperti udzur melakukan sholat Jumat. Ketika kita misalnya dalam situasi tertentu, sakit dan lain sebagainya, maka kita itu mendapatkan rukhsah untuk tidak melakukan sholat Jumat. Seperti itu ya, rukhsah. Misal kalau hari raya, kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan kan tidak wajib sholat Jumat. Begitu juga sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu kan hukumnya sunnah-sunnah saja ya. Tapi eman kalau tidak diambil. Kalau perempuan khususnya ketika Jumat ya tidak wajib. Tapi apakah boleh? Boleh, tapi tidak wajib. Makruh tapi kalau perempuan. Kemudian ada juga yang berbentuk keringanan itu takhfif tangkis. Takhfif tangkis itu bentuk keringanan yang mana itu bisa mengurangi pengurangan kuantitas pekerjaan tersebut. Contohnya misalnya ketika dalam perjalanan menjadi musafir, sholat zuhur yang awalnya 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Ini termasuk bentuk dari takhfif tangkis. Bentuk rukhsah keringanan yang mana itu dikurangi. Awalnya sholatnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Awalnya 3 menjadi 2. Tapi kalau sholat subuh jangan ditakhfif, jangan dikasih rukhsah. Kalau subuh sudah 2 rakaat, kalau pas di rukhsah tidak sholat malah akhirnya ya. Itu. Ada juga yang ketiga takhfif ibdal. Bentuk rukhsah keringanan penggantian ibadah dengan yang lain. Contohnya apa? Seperti yang saya tadi katakan, salah satu bentuk rukhsah misalnya ketika kita sakit tidak bisa tersentuh misalnya, atau
patah tulang sehingga pakai kit tidak bisa tersentuh air, maka kita boleh menggunakan tayamum. Ini mengganti ya, bentuk keringanan bentuknya itu mengganti. Awalnya keringanannya itu berupa wudhu menggunakan air, namun bisa digantikan dengan menggunakan debu. Hal demikian itu disebut dengan bentuk rukhsah keringanan yang ibdal ya. Kemudian ada takhfif takdim, bentuk keringanan yang diawalkan ya. Harusnya waktunya sholat duhur, harusnya sholat asar itu kan jam 3 ke bawah misalnya, atau jam 3 lah waktu asar. Namun ketika ada takhfif takhfif takdim ini, maka bisa didahulukan yang awalnya itu waktunya jam 3 ke bawah bisa ditaruh di waktu duhur. Karena apa? Karena ditakdim dengan sholat duhur dan asar, jadinya jamak takdim. Itu ada yang berupa keringanan didahulukan ya, awalnya sore atau isya ini harusnya jam 7 ke atas, namun dilakukan di waktu maghrib, didahulukan. Ini disebut dengan keringanan takhfif yang takdim. Kenapa kok demikian? Karena memang mendapat rukhsah. Contohnya orang itu dalam musafir perjalanan sini ke Jakarta misalnya, atau kita dari Jember ke Bali, sehingga kita memungkinkan sekali untuk melakukan takhfif, mendapatkan rukhsah dengan cara takhfif takdim. Rukhsah yang mendahulukan atau yang bisa disebut dengan jamak takdim. Begitu juga bentuk yang terakhir ada takhfif takhir. Ya, takhfif takhir yaitu bentuk keringanan yang diakhirkan. Sholat maghrib harusnya jam 6, tapi diakhirkan. Nah, itu disebut dengan jamak takhir. Sholat maghrib yang awalnya jam 6 ditaruh di waktu isya jam 10, jam 7 misalnya, atau nanti saja Ustaz saya sholatnya jam 9 atau jam 10 malam, sehingga digabung sholat maghrib dan isya jam 10 malam, disebut dengan jamak takhir. Begitu juga yang duhur asar, duhur harusnya dilakukan jam 12, tapi diakhirkan, ditaruh di asar, menjadi jamak takhir. Awalnya sholat duhurnya jam 12 menjadi jam 4 misalnya, digabung dengan asar. Itu yang biasa disebut dengan jamak takhir. Hal yang demikian disebut dengan takhfif takhir. Yaitu bentuk keringanan yang diakhirkan. Ada juga yang takhfif tarkhis, bentuk keringanan yang mana sangat diringankan sekali. Contohnya apa? Memakan bangkai. Sudah jelas haram, babi, ular itu haram semuanya, celeng dan lain anjing. Semua itu adalah sesuatu yang haram, bahkan manusia juga haram dimakan. Tetapi kalau tidak ada makanan lagi, hanya itu yang bisa dimakan, maka boleh memakan hal demikian. Ini disebut dengan takhfif tarkhis ya. Bentuk keringanan yang yang paling ringan sendiri dalam ibadah. Yang haram bisa menjadi boleh halal ya, dengan catatan-catatan tertentu. Tidak boleh sampai terlalu kenyang ya. Kalau sampai terlalu kenyang ini bukan bukan menggugurkan kewajiban, bukan. Karena ini memang lapar, suka makan, berarti seperti itu ya. Itu. Tadi ada yang tanya ini, silakan. Oke, niki dari Sri Wilujeng. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf, saya mau tanya, bagaimana dengan orang yang ketiduran sampai waktu sholat maghrib berakhir? Apakah mendapatkan rukhsah juga? Gimana? Kurang jelas suaranya. Okay. Bagaimana dengan orang yang ketiduran sampai waktu sholat maghrib berakhir? Apakah mendapatkan rukhsah juga? Mungkin dari waktu duhur mungkin. Khusus dalam kasus ketiduran ini dibahas panjang lebar di kitab I'anatul Talibin ya, membahas ketiduran. Kita lihat dulu ketidurannya ini ya, golabahun naum, orang yang ketiduran itu dilihat dulu. Kalau memang itu ketidurannya itu tidak disengaja, dan juga dia dipastikan misalnya contohlah kasus yang sering itu malam, subuh misalnya ya, subuh. Kalau dia itu sudah tahu nantinya kalau sampai tidur malam, tidur sampai jam 12, jam 1 nanti itu bisa telat subuhnya, maka sudah jelas ini tidak boleh ya, tidurnya ini termasuk tidur yang berdosa.
Kenapa? Karena sudah tahu nanti pasti akan telat subuhnya, akan hilang pot maksudnya apa subuhnya. Maka tidurnya ini termasuk tidur yang berdosa. Seperti itu. Kemudian kalau memang itu bukan menjadi kebiasaannya, saya itu biasanya memang bangun pagi gitu. Dan saya tidurnya juga jam 9 misalnya, sebentar lagi tidur jam 10 misalnya, jam 10 tidur, ya subuh biasanya bangun pas suatu ketika itu kita tidak bangun. Ya padahal kita sudah tidurnya jam 10 malam dan kebiasaan kita itu juga bangun subuh. Tapi suatu hari pas kelewat, maka hal yang demikian bagaimana? Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Namun bukan mendapatkan rukhsah ya. Rukhsah itu berlaku bagi orang-orang yang memang benar-benar masyakot, mendapatkan kesulitan. Kalau orang yang bangun tidur itu bukan mendapatkan rukhsah, tapi wajib mengqadai ya, wajib mengqadai. Dan tidak berdosa kalau hal yang demikian, kalau memang bukan menjadi kebiasaannya. Kalau sudah tahu nanti ini pasti akan telat, kemudiannya diteruskan ya, semisal sudah tahu waktu zuhur sudah mepet jam 2 misalnya. Saya tak tidur dulu sudah tahu pada waktu zuhur kurang 30 menit dipaksakan tidur. Ini tidurnya yang besar. Seperti itu. Rukhsah tidak memang rukhsah itu tidak diperuntukkan untuk orang yang tidur ya. Rukhsah itu tidak diperuntukkan untuk tidur. Namun orang tidur itu nanti kategorinya kalau itu memang tidak menjadi kebiasaannya dan tidak disengaja juga, maka tidak apa-apa. Karena memang ada hadis yang sangat sahih sekali, rufi al-qalam an salasin, 3 amal catatan amal itu diangkat ya, kecuali 3 perkara, rufi al-qalam ila min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu ketika perempuan anak yang masih kecil belum balik, maka seluruh yang diperbuatnya itu tidak masalah. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang gila atau orang yang lupa. Orang gila atau orang lupa, maka yang demikian tidak apa-apa. Tapi benar-benar lupa atau benar-benar gila. Kemudian orang yang tidur. Orang tidur, namun saya dibagi lagi kalau memang itu tidurnya, kalau dalam kitab I'anatul Thalibin, kalau memang itu menjadi kebiasaannya ya, sudah tahu nanti bakalan akan telat nanti subuhnya atau akan kehilangan subuhnya kalau tidur jam 1 jam 2, maka tidurnya yang berdosa. Ya, tidurnya yang berdosa. Demikian. Jadi rukhsah itu tidak diperuntukkan untuk orang yang tidur. Namun orang yang tidur itu apabila sampai kelewat sholatnya itu tidak apa-apa dengan catatan tidak menjadi kebiasaannya dan tidak disengaja. Yang kedua, ketika sudah telat maka langsung seketika itu wajib mengqadai. Ini yang banyak salah paham. Ustadz, saya akan mengqadai subuh, saya kehilangan subuh tadi pagi, maka nanti saya qadai besok subuh. Bukan ya. Qada itu berlaku seketika itu juga. Misalnya kita bangun jam 9 ya, karena kita sudah telat, bangun jam 9 pagi, ya jam 9 pagi itu kita langsung sholat subuh. Kenapa? Karena khusus pada waktu-waktu sholat qada, khususnya sholat wajib, itu 24 jam non-stop, tidak ada batasan. Ya. Banyak yang salah paham, dikira kalau kita subuhnya telat tadi atau sholat duhurnya telat, nanti diganti duhur selanjutnya atau subuh selanjutnya. Tidak ya, tapi seketika itu. Nah, jangan sampai salah paham ya. Mungkin itu ya. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz atas penyampaian ilmunya. Tibalah kita di penghujung acara, yang mana pertemuan kajian pada kali ini akan ditutup dengan doa, yang mana ditutup doa oleh Ustadz Dhani. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo Ustaz. Mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan, mendapatkan barokah ilmu, barokah majelis pada malam hari ini, dan semoga kita semuanya diberi kemudahan, kelancaran dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah sya'ulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.